Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Jasmine, NPM 1810102031, ingin mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank BNI di Indonesia periode 2017-2019. Masuk bab pertama, yaitu latar belakang. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, selanjutnya yang disebut BNI, pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946. BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Sistem perbankan memiliki peran yang sangat penting pada sektor real, mengingat dari fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga keuangan yang menghubungkan antara pihak yang sedang membutuhkan dana melalui jasa keuangan. Sebagai institusi bisnis, proses intermediasi harus berjalan secara efektif dan memberikan keuntungan kepada shareholder agar dapat meningkatkan tingkat perekonomian. Dengan demikian, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas secara beroperasi dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan profitabilitas yang maksimal. Menurut Roman dan Sargut pada tahun 2014, risiko likuiditas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu risiko likuiditas pendanaan, risiko likuiditas pasar, dan risiko likuiditas bank sentral. Risiko likuiditas pendanaan mengacu pada kemungkinan bahwa bank tidak mampu untuk mendapatkan akses pendanaan, sehingga aktivitas perbankan akan berdampak negatif. Kemudian pada risiko likuiditas pasar, di mana bank tidak dapat menjalankan kegiatan operasi yang besar pada pasar tanpa mempengaruhi harga dari aset yang dijual, sehingga harga aset yang dijual oleh bank akan turun dan membuat pihak bank akan rugi sehingga pada akhirnya akan mengalami kepailitan. Selain itu, risiko likuiditas pada bank sentral mengacu kepada ketidakmampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada sistem finansial. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, maka bank tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah keuntungan. Sedangkan apabila bank memiliki likuiditas yang rendah, akan menghadapi risiko penarikan. Kurangnya likuiditas dapat menghalangi organisasi untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dapat mengarah pada penjualan investasi dan aset lainnya, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Untuk mengatasi risiko likuiditas, bank harus memiliki suatu kebijakan dan praktik manajemen risiko likuiditas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, serta mengendalikan risiko likuiditas sehingga dapat meminimalisir dampaknya pada tingkat yang dapat ditoleransi. Melakukan manajemen risiko likuiditas sangatlah penting karena kekurangan pada satu lembaga dapat memberikan dampak terhadap seluruh di sistem. Sulaiman Muhammad dan Samsudin pada tahun 2013. Yang kedua, identifikasi masalah. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh non-performing loans terhadap resiko likuiditas pada Bank BNI tahun 2017. Yang ketiga, pengaruh capital adequacy ratio terhadap resiko likuiditas pada Bank BNI tahun 2017-2019. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana NPL terhadap resiko likuiditas Bank BNI. Yang kedua, bagaimana pengaruh ROA terhadap risiko likuiditas Bank BNI. Yang ketiga, bagaimana pengaruh CAR terhadap risiko likuiditas Bank BNI. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh NPL terhadap risiko likuiditas pada Bank BNI. Yang kedua, mengetahui pengaruh ROA terhadap risiko likuiditas pada Bank BNI. Yang ketiga, mengetahui pengaruh CAR terhadap risiko likuiditas pada Bank BNI. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan atau Bank BNI, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas terhadap Bank BNI. Yang kedua, bagi peneliti, menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman,
dan referensi baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank BNI. Yang ketiga, bagi pihak lain, menjadi informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui pembahasan tentang resiko likuiditas terhadap Bank BNI. Ke bab yang kedua, yang pertama yaitu pengertian likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban itu muncul karena bank melakukan fungsi penghimpunan dana berupa simpanan tabungan, deposito, dan giro. Simpanan nasabah atau dana pihak ketiga merupakan kewajiban bank jika nasabah ingin mencairkan atau jika telah jatuh tempo. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik yang skala kecil maupun besar, dengan masa penghadapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana pihak ketiga merupakan sumber dana bagi bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak bisa berbuat apa-apa atau bahkan tidak bisa berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai atau bentuk aktiva lain yang bisa segera diubah menjadi uang tunai yang dimiliki oleh bank. Uang tunai tersebut berasal dari pemilik bank atau dari titipan atau penyertaan dana orang lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, baik sekaligus atau berangsur-angsur. Dalam pengelolaan likuiditas timbul dalam pengelolaan dana, bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu likuiditas yang bersifat temporer dan struktural. Yang pertama, likuiditas temporer, artinya bank masih mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional hariannya, tetapi jatuh temponya tidak match dengan kebutuhan pada saat itu. Kesulitan tersebut belum berakibatkan fatal. Hal ini tersebut masih dapat diatasi dengan jalan yang mencairkan cadangan. Oleh karena itu, bank harus dapat memilih mitra di mana cadangan bank harus disimpan. Yang kedua, likuiditas struktural, yaitu timbul akibat adanya mismatch yang lebih lama dibanding likuiditas temporer. Umumnya disebabkan karena pembiayaan jangka waktunya tidak sesuai dengan jangka waktu tersedianya sumber dana. Yang kedua, manfaat likuiditas. Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, ada beberapa manfaat seperti yang pertama, mengantisipasi dana yang diperlukan pada saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Yang ketiga, non-performing loan atau NPL. Kredit macet atau non-performing loan adalah bagian dari kredit bermasalah, namun tidak semua kredit bermasalah itu kredit macet. Karena kredit bermasalah dapat diartikan sebagai kredit pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunga tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh bank, serta mempunyai risiko penerimaan pendapatan dan bahkan berpotensi untuk rugi. Umumnya perbankan nasional melakukan write-off untuk mengurangi NPL. Dengan cara ini, utang tetap ditagih, namun jumlah utangnya tidak muncul dalam pembukuan bank. Yang keempat, return on asset atau ROA. Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini juga menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini dalam suatu bank, menandakan kemampuan baik manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Begitupun juga sebaliknya. Jika rasio ini mendapatkan hasil yang rendah, menunjukkan bahwa kurang mampunya manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk dijadikan laba. Yang kelima, capital adequacy ratio atau CAR. Capital adequacy ratio atau CAR adalah rasio yang biasa digunakan sebagai salah satu indikator penilaian perbankan. Atau dengan kata lain, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana guna keperluan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang merupakan akibat dari kegiatan operasional. Semakin besar nilai CAR, berarti makin besar pula sumber daya yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha
dan juga antisipasi kerugian akibat kegiatan operasional. Selanjutnya masuk ke bab 3, yang pertama data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Maka dalam pengumpulan datanya, peneliti dapat mengumpulkan data melalui laporan keuangan publikasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau Bank BNI yang dapat diakses melalui website resmi milik PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dalam penelitian ini, laporan keuangan publikasi yang penulis teliti adalah laporan keuangan tahunan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang terdiri dari laporan balance sheet, income statement, financial ratio, dan other ratio periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2017, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Bungin tahun 2005, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapatkan dari website yang berkaitan dengan penelitian, atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang dari secara langsung. Ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan tahunan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk periode 2017 sampai 2019. Metode statistik deskriptif adalah teknik statistik yang memberikan informasi mengenai data yang dimilikinya dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Wagiran tahun 2014. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui rasio NPL, ROA, dan CAR menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio non-performing loan atau NPL, sama dengan kredit non-lancar dibagi kredit. Yang kedua, rasio return on asset atau ROA, sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Yang ketiga, rasio capital adequacy ratio atau CAR, sama dengan modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut risiko. Sekian dari presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.